Bagi kamu yang bercita-cita menjadi penulis naskah, wajib paham Save the Cat. Eits, tenang, ini bukan soal menyelamatkan kucing. Save the Cat yang dimaksud adalah sebuah metode penguraian naskah dengan struktur 15 bits yang dibagi menjadi 3 acts atau babak. Remember, 15 bits, 3 acts. Berkarya seegois mungkin. Bikin semacam spot yang tepat buat memulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Siasat Sinema, tempat di mana Studio Antelop berbagi tips dan siasat seputar filmmaker. Kali ini, Siasat Sinema ingin membahas lebih dalam mengenai struktur naskah Save the Cat. Yuk kita pelajari sama-sama. Act 1 pada Save the Cat terdiri dari 6 bits, di mana yang pertama adalah opening image. Bit ini adalah tahap pertama dari cerita. Di sini, dunia dan nada cerita diperkenalkan. Ini adalah momen untuk menarik perhatian penonton. Yang kedua, theme stated. Di sini, tema utama cerita biasanya diperkenalkan. Pengenalan tema seringkali dilakukan secara halus untuk memberikan pandangan tentang konflik internal atau eksternal pada cerita. Bit ketiga adalah setup. Di tahap ini, terjadi pengembangan karakter, dunia, dan konflik yang akan dihadapi. Ini adalah fondasi untuk cerita. Lalu yang keempat, catalyst. Catalyst adalah momen penting yang mengubah kehidupan protagonis dan mendorong mereka ke dalam petualangan atau konflik utama. Kelima, debate. Pada bit ini, protagonis merenungkan perubahan besar dalam hidupnya. Ini adalah waktu bagi penonton untuk menarik napas sebelum aksi utama. Keenam, break into two, di mana protagonis memasuki dunia baru atau situasi baru, menandai dimulainya babak kedua cerita. Act 2 dimulai dengan bit ketujuh, yaitu B-story. Seringkali berkaitan dengan A-story. B-story memberikan jeda dari cerita utama dan seringkali menyediakan pelajaran atau informasi penting. Yang kedelapan, fun and games. Bagian ini mengisi sebagian besar babak kedua, di mana tema, karakter, dan premis bermain dalam situasi yang menghibur atau menegangkan. Di bit ke-9 ada midpoint. Ini adalah momen penting di tengah naskah, seringkali menandakan perubahan besar dalam arah atau intensitas cerita. 10. Bad guys close in. Ketegangan meningkat di sini saat antagonis menutup jarak dengan protagonis, meningkatkan tekanan juga tantangan. All is lost di bit ke-11. Momen ini adalah puncak dari konflik, di mana segalanya tampak tidak ada harapan bagi protagonis. Lanjut ke bit 12, Dark Night of the Soul. Di sini, protagonis mengalami momen introspeksi mendalam, seringkali tahap ini merupakan titik balik emosional dalam cerita. Memasuki Act 3, dimulai dengan bit ke-13, Break into 3, di mana solusi atau jalan keluar telah ditemukan, membawa protagonis ke babak terakhir cerita. 14, Finale. Semua benang cerita terjalin dalam klimaks dan penyelesaian yang memuaskan di tahap ini, seringkali dengan perubahan atau pertumbuhan karakter. Yang ke-15 sekaligus yang terakhir adalah final image. Final image adalah adegan akhir yang sering mencerminkan citra pembuka, menunjukkan perubahan yang terjadi dalam cerita dan karakter. Nah, selain memahami ke-15 bits dan ketiga babak pada struktur Save the Cat, penting juga mengetahui kelebihan dan kekurangan dari struktur ini. Untuk kelebihannya, yang pertama tentu struktur yang jelas. Kedua, memudahkan penyusunan cerita. Ketiga, bisa diterapkan ke macam-macam genre. Dan yang terakhir, struktur ini fokus pada karakter. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, Save the Cat dapat terlalu formulaic. Yang kedua, memiliki potensi mudah ditebak. Ketiga, struktur ini kurang fleksibel ketika diaplikasikan dalam cerita yang unik. Keempat, dapat menyebabkan ketergantungan terhadap formula. Sekarang, kamu sudah memahami struktur naskah Save the Cat beserta kelebihan dan kekurangannya. Untuk melengkapi pemahaman kamu mengenai penulisan skenario, Siasat Sinema di episode selanjutnya akan membahas tips menulis plot twist. Jangan lewatkan dan sampai jumpa!